Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarifki dengan NIM O1A1201791 dari kelas D. Di sini saya akan membawakan hasil PowerPoint saya yang berjudul patofisiologi. Senyawa fenol adalah keluarga senyawa aromatik dengan gugus hidroksil yang terikat langsung ke inti aromatik. Mereka berbeda dari alkohol karena mereka berperilaku asam lemah dan mudah larut dalam natrium hidroksida berair, tetapi tidak larut dalam natrium karbonat berair. Senyawa flavonoid adalah sekelompok zat alami dengan struktur fenolik variabel ditemukan pada buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kulit, kayu, akar, batang, bunga, dan anggur. Produk alami ini terkenal dengan efek menguntungkan mereka terhadap kesehatan dan upaya dilakukan untuk mengisolasi bahan-bahan yang disebut flavonoid. Flavonoid sekarang dianggap sebagai komponen yang sangat diperlukan dalam berbagai aplikasi nutraceutikal, farmasi, obat-obatan, dan kosmetik. Selanjutnya, senyawa fenol. Secara umum, senyawa fenolik dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar. Fenol sederhana terdiri dari dua kelompok senyawa, yaitu kelompok asam fenolat dan coumarin. Polifenol terdiri atas senyawa flavonoid dan non-flavonoid. Secara umum, klasifikasi flavonoid terdiri dari flavon, flavonol, flavanol, flavanon, anthocyanidin, dan kalkon. Klasifikasi flavonoid ini tergantung pada perbedaan substitusi struktur flavonoid, dan perbedaan ini menyebabkan aktivitas farmakologi yang beragam. Senyawa flavonoid. Flavones adalah salah satu subkelompok penting flavonoid. Flavones banyak hadir dalam daun, bunga, dan buah sebagai glukosid. Seledri, peterseli, paprika merah, chamomile, mint, dan ginkgo biloba adalah salah satu sumber besar flavones. Flavonols adalah flavonoid dengan kelompok keton. Mereka membangun blok proantosianin. Flavonols yang paling banyak dipelajari adalah buah dan sayuran. Flavanol yang paling banyak dipelajari adalah caemprevol, quercetin, myricetin, dan fisetin. Flavonoids adalah kelas penting lainnya yang umumnya ada di semua buah jeruk seperti jeruk, lemon, dan anggur. Hesperidin, naringenin, dan erydiol adalah contoh kelas flavonoid ini. Flavonoids dikaitkan dengan sejumlah manfaat kesehatan karena sifat raksik-racet mereka yang bebas. 4. Isoflavonoids adalah subgrup besar flavonoid besar dan sangat khas. Isoflavonoid dinikmati hanya distribusi terbatas di kerajaan tanaman dan didominasi oleh kedelai dan tanaman pekerja lainnya. Beberapa isoflavonoid juga telah dilaporkan hadir dalam mikroba. Mereka juga ditemukan untuk berperan penting sebagai pendahulu pengembangan phytoalexins. Selama interaksi mikroba tanaman, isoflavonoid menunjukkan potensi yang luar biasa untuk melawan sejumlah penyakit. Isoflavon seperti genistein dan daidzein umumnya dianggap sebagai fitoestrogen karena aktivitas ekstrogenik mereka pada model hewan tertentu. Neoflavonoid adalah kelas senyawa polyphenolic. Neoflavon pertama yang diisolasi dari sumber alami pada tahun 1951 adalah kalophyllolite dari biji Inophilum kalengan. Hal ini juga ditemukan di kayu, kulit, dan kayu tanaman endemik. Flavanol atau flavantriols atau katekin juga disebut dihidroflavanol atau katekin adalah turunan 3 hidroksi dari flavanon. Mereka adalah subkelompok yang sangat beragam dan multisubstitusi. Flavanol juga disebutkan flavantriols karena gugus hidroksil selalu terikat pada posisi 3 cincin. C. Tidak seperti banyak flavonoid, tidak ada ikatan rangkap antara posisi 2 dan 3. Flavanol banyak ditemukan pada pisang, apel, blueberry, persik, dan pir. Yang selanjutnya, antosianin adalah pigmen yang bertanggung jawab atas warna pada tanaman, bunga, dan buah-buahan. Cyanidin, delphin, mafidin, pelargonidin, dan peonidin adalah antosianin yang paling sering dipelajari. Mereka terjadi terutama pada lapisan sel luar dari berbagai buah-buahan seperti cranberry, blackcurrant, anggur merah, anggur merlot, raspberry, strawberry, blueberry, dan lain-lain. Warna antosianin tergantung pada pH dan juga oleh metilasi atau asilasi pada gugus hidroksi pada A dan B. Yang ke-8 yang selanjutnya, kalkon adalah subkelas dari flavonoid.
Mereka dicirikan oleh tidak adanya cincin C dari struktur kerangka flavonoid dasar yang ditunjukkan. Oleh karena itu, mereka juga dapat disebut sebagai flavonoid rantai terbuka. Contoh utama chalcones termasuk fluorizin, arbutin, fluoretin, dan chalconaringen. Chalcones terjadi dalam jumlah yang signifikan dalam tomat pir, strawberry, beerberry, dan produk gandum tertentu. Chalcone dan turunannya telah menarik perhatian karena banyak manfaat nutrisi dan biologis. Identifikasi. Menurut strukturnya, semua flavonoid merupakan turunan senyawa induk flavon yang memiliki sejumlah sifat yang sama. Aglikon flavonoid pada tumbuhan terdapat dalam berbagai bentuk struktur. Semuanya mengandung atom karbon dalam inti dasarnya yang tersusun dalam konfigurasi C6, C3, C6. Itu dua cincin akromatik yang dihubungkan oleh satuan 3 karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin. Ketiga, kandungan total fenolic ekstrak ditentukan berdasarkan metode 28 dengan beberapa modifikasi. Pauling Ciacelpeau reagen digunakan seluruh percobaan. 250 ekstrak diencerkan tepat dalam metanol, dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan selanjutnya dicampur dengan 1,25 mili dari reagen, diencerkan dalam suling air 1:9 yang kemudian diinkubasi selama 10 menit 1 ml, kemudian ditambahkan larutan Na2CO3 sebanyak 7,5%, kemudian dilanjutkan dengan inkubasi selama 30 menit dalam gelap sebelum diukur pada spektrofotometer 650 nanometer. Larutan asam galat digunakan sebagai standar. Kandungan flavonoid total ditentukan dengan menggunakan metode yang dimodifikasi oleh campuran uji aluminium klorida atau AlCl3 dan quercetin digunakan untuk membuat kurva kalibrasi 0,32 mg yang digunakan percobaan dan kemudian terdilusi menjadi 250,125, 62,5, 31,25, 15,625 dan 7,8125 mikrogram atau mililiter. Kurva kalibrasi dibuat melalui pengukuran absorbansi dari setiap pengenceran pada 415 menggunakan spektrofotometer aluminium klorida, larutan kalium asetat 10% dan 1 M digunakan. Gambaran proses biosintesis. Penentuan jalur biosintetik kemungkinan kita untuk memahami hubungan dan aliran dinamis dari senyawa yang ada dalam sel hidup. Pemahaman tentang urutan biosintesis dapat membantu kita mengidentifikasi enzim gen, memahami hubungan antar organisme yang berbeda. Untuk mendeskripsikan suatu jalur, informasi ekstra relevan sering dimasukkan seperti enzim, koenzim, dan kofaktor yang digunakan dalam setiap reaksi. Metabolit primer dan metabolit sekunder. Jalur biosintesis metabolisme sekunder dalam tumbuhan berdasarkan senyawa pembangunannya terbagi menjadi 3 jalur, yaitu jalur asam asetat, jalur asam sikimat, dan jalur asam mevalonat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.